Suatu hari, Wali Paidi melakukan perjalanan ke sebuah desa kecil yang terkenal dengan ketentraman dan kesederhanaan warganya. Dalam perjalanannya, ia mendengar kabar tentang seorang lelaki tua yang hidup dalam kesahajaan. Tak ada yang menyangka ia seorang wali, namun siapapun yang bertemu dengannya selalu merasa damai. Rasa penasaran membawa Wali Paidi untuk mencari lelaki tua tersebut. Ia bertanya kepada warga desa dan semua memberikan jawaban serupa. Lelaki itu rendah hati, jarang berbicara, tapi kehadirannya menenangkan. Beberapa hari kemudian, Wali Paidi menemukan lelaki itu di sebuah ladang sedang mencangkul tanah dengan tenang. Ia pun menghampirinya dan memberi salam. "Assalamualaikum, Pak Tua." "Waalaikumsalam, Nak. Apa yang membawamu ke sini?" "Saya sering mendengar tentang seorang lelaki tua yang penuh kebijaksanaan di desa ini. Saya ingin bertemu dan belajar darinya." Wali Mastur tersenyum tipis, lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa banyak bicara. Wali Paidi pun duduk di dekatnya, menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, Wali Mastur akhirnya berkata, "Nah, kebijaksanaan bukan didapat dengan mencari seseorang, tetapi dengan memahami kehidupan itu sendiri." "Lalu, bagaimana seseorang tahu bahwa ia telah menemukan kebijaksanaan?" "Kebijaksanaan sejati adalah ketika seseorang menyadari bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Semakin banyak kau belajar, semakin kau sadar bahwa masih banyak hal yang belum kau mengerti." Percakapan semakin menarik dan Wali Paidi kembali bertanya, "Saya sering melihat orang berlomba-lomba dalam ibadah, ingin dipandang sebagai orang yang taat. Apakah itu salah? Ibadah yang sejati bukan yang dipamerkan, melainkan yang dilakukan dengan hati yang ikhlas. Jika seseorang syalat karena ingin dipuji, maka ia telah kehilangan makna syalat itu sendiri. Jadi bagaimana seharusnya kita beribadah? Jadilah seperti air yang mengalir tanpa bertanya kemana harus pergi. Seorang hamba sejati tetap berbuat baik tanpa berharap pengakuan dari siapapun." Percakapan terus berlanjut hingga senja. Sebelum berpisah, Wali Mastur memberikan pesan terakhir kepada Wali Paidi. "Nah, ingatlah satu hal. Kedudukan seseorang di mata Allah tidak diukur dari kepujian manusia, melainkan dari keikhlasan hatinya. Janganlah kau mencari penghormatan dunia, tapi carilah ridhanya." Wali Paidi mengangguk dalam-dalam. Ia menyerap setiap kata yang didengarnya. Kini ia memahami, menjadi seorang wali bukan tentang popularitas atau pengakuan, tapi tentang ketulusan dan pengabdian tanpa syarat kepada Tuhan. Dengan hati yang lebih mantap dan keyakinan yang semakin kuat, Wali Paidi melanjutkan perjalanannya. Ia sadar bahwa keikhlasan dan kerendahan hati adalah kunci menuju kedekatan dengan Allah. Pelajaran dari kisah ini. Kisah pertemuan dengan Wali Mastur mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kita tidak perlu mencari pengakuan manusia. Cukup berbuat baik dan serahkan segalanya kepadanya. Setelah pertemuannya dengan Wali Mastur, Wali Paidi melanjutkan perjalanan dengan hati yang lebih mantap. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, seakan-akan ia baru saja diberi kunci untuk membuka tabir kehidupan yang lebih dalam. Hari itu, Wali Paidi tiba di sebuah desa yang sedang mengadakan hajatan besar. Penduduknya menyambut tamu dengan penuh keramahan, dan setiap rumah menyiapkan makanan berlimpah untuk siapa saja yang datang. Wali Paidi pun diajak duduk bersama di sebuah rumah sederhana, di mana seorang lelaki tua menyajikan sepiring nasi hangat kepadanya. Saat hendak menyuap nasi pertamanya, Wali Paidi tiba-tiba dihampiri seorang pengemis tua yang tampak kelaparan. Tanpa ragu, ia menyerahkan piring nasinya kepada si pengemis. Lelaki tua pemilik rumah yang melihat hal itu tersenyum, lalu kembali ke dapur untuk mengambil sepiring nasi baru untuk Wali Paidi. Namun, belum sempat ia menyantap makanannya, seorang ibu tua datang dengan wajah lelah dan tubuh gemetar. Seperti sebelumnya, Wali Paidi kembali menyerahkan piring nasinya. Lelaki tua itu hanya tersenyum lagi dan mengambilkan piring ketiga. Ketika piring ketiga diletakkan di hadapan Wali Paidi, datang seorang anak kecil dengan mata penuh harap. Tanpa pikir panjang, Wali Paidi kembali menyerahkan nasinya. Kali ini, lelaki tua pemilik rumah tertawa kecil. "Nah, kalau begini terus, kapan kau akan makan?" Wali Paidi tersenyum. "Jika ada orang lain yang lebih membutuhkan, biarlah mereka lebih dulu. Bukankah rezeki itu tak akan salah alamat?" Lelaki tua itu mengangguk pelan, kemudian ia berkata, "Baiklah, sekarang mari ikut aku sebentar." Pelajaran dari sepiring nasi lelaki tua itu membawa Wali Paidi ke halaman belakang rumahnya. Di sana terdapat sebuah kendi besar berisi air jernih.
lelaki tua. Kau tahu kenapa aku terus memberimu piring baru? Karena ada cukup makanan untuk semua? Bukan itu saja. Ada pelajaran yang ingin kutunjukkan. Lelaki tua itu lalu menuangkan air dari kendi ke dalam sebuah gelas hingga penuh. Setelah itu, ia terus menuangkan air meskipun gelas sudah meluber kemana-mana. Inilah kehidupan. Jika kau terus memberi tanpa takut kehabisan, maka rezekimu akan selalu melimpah. Orang yang menahan rezeki karena takut kekurangan justru akan hidup dalam ketakutan. Tetapi mereka yang memberi tanpa ragu akan selalu dicukupi olehnya. Wali Paidi terdiam sejenak, lalu tersenyum. Subhanallah, aku paham sekarang. Lelaki tua itu menepuk bahunya dengan lembut. Maka dari itu teruslah memberi, nak. Karena memberi bukan tentang kehilangan, tetapi tentang kepercayaan bahwa Allah akan menggantinya dengan lebih baik. Hari itu Wali Paidi belajar satu hal baru. Rezeki yang dibagikan dengan ikhlas tidak akan pernah berkurang, justru semakin bertambah dalam bentuk yang tak terduga. Pelajaran dari kisah ini. Kisah ini mengajarkan bahwa memberi bukanlah tentang berkurang, melainkan tentang kepercayaan kepada ketentuan Allah. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih dermawan, karena tangan yang memberi selalu lebih mulia daripada ada yang